Oke. Macam-macam pelanggaran. Oke. Nah, susah loh dapat orang seperti Pak Jokowi ini. Oh, Ada orang yang bisa tahan tidak malu gitu loh. Tidak malu dan tidak takut itu. Melakukan kesalahan di sana ingkar, di sini ingkar, atau di sana bikin statement yang meresahkan. Ya, tidak ada konsekuensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Sekelas Profesor Rias yang mengatakan Pak Jokowi itu nggak tahu malu, nekat, pembohong, pencitraan. Bahkan Profesor Rias ini mengatakan susah mencari pengganti seperti Pak Jokowi ini ya, yang tidak tahu malu dalam 100 sampai 200 tahun. Nah, luar biasa ya. Dan ini mendapat tanggapan sebetulnya dari Pak Prabowo ya. Pak Prabowo mengatakan hanya orang yang tidak punya hati yang tidak mengakui keberhasilan Pak Jokowi. Nah ya. Nah, seperti apa video kami, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Caranya tidak memahami sistem pemerintahan ya. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memimpin pemerintahan. Nah, cilakanya kita terjebak pernah memilih dia gitu. Rakyat kita, bukan saya sih. Saya pribadi tidak pernah memilih dia ya. Saya memilih dia, Prof. Banyak orang yang tertipu dan terkecoh memilih dia karena ini tadi ada suasana baru sesudah reformasi yang kemudian menggiring kita percaya pada hal-hal yang berbau pencitraan. Dulu-dulu kan tidak ada itu. Itu dulu dipelopori oleh SBY. Jadi bapak pencitraan Indonesia itu adalah SBY. Jadi yang pertama pencitraan itu SBY ya? SBY. Bukan Pak Jokowi? Bukan. Jokowi ini adalah murid yang baik. Ya, murid yang baik untuk meniru dan merusak. Gitu loh. Jadi dia meniru pencitraan SBY tapi kontennya merusak. Tapi ada juga kalangan yang menyatakan, Prof, katanya Pak Jokowi ini profilnya antitesa dari profilnya SBY. Oh tidak, mereka sangat mirip. Sangat mirip dari gaya pencitraan, dari pola-pola komunikasi itu mirip-mirip semua. Cuma memang yang kalau SBY itu karena pendidikannya bagus, kepribadiannya juga bagus, jadi dia tidak terlalu kelihatan gitu loh. Gitu tidak terlalu kelihatan kalau kepalsuannya itu betul-betul membawa keburukan. Dari Pak SBY pun diuji ini apa namanya, jelek. Menurut Rias ini ya, Pak SBY. Kalau ini kan karena memang rendah dasarnya ya, jadi apapun itu ketahuan. Rendah pendidikannya? Pendidikan rendah, kemampuan rendah, maaf aja. Itu kalau masuk IPA tidak lulus Pak, kalau saya menguji. Jadi kalau dia masuk di sekolahnya Prof Rias nggak lulus ya? Masuk sekolah saya uji tidak lulus dia. Di framing tentang kehebatan Pak Jokowi di Solo itu sebuah kebohongan ya? Kalau menurut saya itu sebuah penipuan gitu. Mbak, nggak berkelas kali ya pertanyaan siapa? Abraham Samad ini. Sebuah penipuan. Masuk Jakarta yang beda dengan Pak SBY itu, Pak SBY kan tidak pernah secara terang-terangan mengingkari janjinya sendiri. Nah, cuma kadang-kadang memang kan ada selip-selip sedikit gitu. Prof, apa akibatnya sebuah negara, sebuah pemerintahan, sebuah bangsa kalau dipimpin oleh pemimpin yang tidak punya leadership atau pembohong seperti yang Prof katakan? Semua berantakan, Pak. Karena negara itu adalah satu proses mengeksekusi kebijakan. Membuat kebijakan, mengkampanyekan kebijakan, mengeksekusi kebijakan, mempertanggungjawabkan kebijakan. Dia tidak bisa. Memahami kebijakan aja keliru. Baca aja semua kebijakan-kebijakan dia. Memahami soal bansos misalnya. Itu keliru besar. Bansos itu selektif kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan. Dan yang paling tahu siapa membutuhkan bansos itu adalah kepala desa, atau mungkin lebih rendah dari itu. Bukan presiden yang kemudian muncul di pinggir jalan. Memalukan Pak, sedih saya. Luar biasa ini netizen, apa yang disampaikan Prof Rias ini. Prof Rias ini adalah orang yang expert ya, pakar pemerintahan dan politik. Jadi apa yang disampaikan sangat memberi kita pencerahan. Prof Rias, ini kan kalau kita lihat ya, kepemimpinan yang amburadul tadi Prof Rias ya, sehingga itu akan melahirkan sebuah program-program yang berantakan. Seperti itu saya simpulkan. Kalau program-program ini berantakan, ugal-ugalan seperti yang tadi Prof Rias katakan, apakah kita bisa minta pertanggungjawaban presiden? Harus Pak, dia harus bertanggung jawab. Tidak bisa dia melenggang begitu saja habis masa jabatan. Dia harus dipanggil untuk mempertanggungjawabkan itu. Apakah pelanggaran yang dilakukan pimpinan kita ini termasuk pelanggaran hukum, Prof? Pelanggaran hukum, pelanggaran etika, pelanggaran kebijakan. Macam-macam pelanggaran. Nah, susah loh dapat orang seperti Pak Jokowi ini. Ada orang yang bisa tahan tidak malu gitu loh. Tidak malu dan tidak takut itu.
melakukan kesalahan, di sana ingkar, di sini ingkar, atau di sana bikin statement yang meresahkan, ya tidak ada konsekuensinya. Yang meresahkan tuh orang-orang seperti kalian ini ya, plus mereka ini para pembenci yang tidak suka terhadap Pak Jokowi, barisan sakit hati. Ini susah dapat orang kayak gini nih. Saya dulu pernah guyang-guyang sama orang ya. Iya. Untuk dapat orang seperti Jokowi, yang tidak tahu malu, nekat, atau berani menghadapi segala hujatan tanpa merasa bersalah, itu mungkin perlu waktu 100-200 tahun sekali. Iya. Jadi kalau dia ini pergi, susah dapat gantinya. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya yang pernah dikalahkan oleh beliau 2 kali, saya pun mengakui bahwa beliau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya bukan orang yang suka menjilat. Saya bukan orang yang suka memuji-muji tanpa alasan. Tidak, saya pernah dikalahkan beliau 2 kali. Emang enak dikalahkan? Loh, Anda sekalian ketawa, aku sedih kok kalian ketawa. Kalah sepak bola aja nangis, apalagi kalah presiden. Kalah sepak bola aja nangis, apalagi kalah presiden. Sakit hati ini kayak orang-orang tadi nih ya. Kayak yang tadi pendukung si Abah Profesor tadi ya. Tetapi nih ya, menjawab omon-omon Profesor tadi, Profesor Rias yang katanya kebohongan, keberhasilan di Solo segala macem. Kalau Pak Jokowi itu pembohong, berbohong keberhasilannya di Solo, nggak mungkin hampir setiap hari rumah Pak Jokowi itu ramai ya, dikunjungi warga. Itu bukti, itu fakta ya. Di dalam silakan. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ampun. Kecilnya Pak Bimo. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian kolom komentar terkait video ini ya, terkait pernyataan Profesor Rias tadi ya, yang percakapannya di podcastnya Abraham Samad ya. Silahkan ketik komentar kalian kolom komentar terkait video ini sekali lagi. Nah, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi ataupun notifikasi terbaru dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.